Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sekelompok akan menjelaskan tentang metode penelitian sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kadang ditemui gejala-gejala sosial yang tidak dapat dipahami. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih rinci dan mendalam agar dapat menentukan sikap untuk menanggapi gejala-gejala sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penelitian sosial sangat dibutuhkan. Adapun pengertian sosial. Pengertian penelitian sosial, penelitian atau research dalam bahasa Inggris berasal dari kata re atau kembali dan to search atau mencari. Dapat disimpulkan secara etimologi, penelitian berarti cara mencari kembali data-data di lapangan untuk memberikan gambaran deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Adapun karakteristik penelitian sosial. Karakteristik ini tersusun secara sistematis dan metodologis. Beberapa karakteristik penelitian sosial sebagai berikut. Pertama, bersifat ilmiah. Kedua, memiliki instrumen penelitian. Ketiga, objek penelitian sosial. Keempat, penelitian bersifat berkelanjutan. Kelima, bersifat objektif. Keenam, mempunyai tujuan penelitian. Ketujuh, terencana dan sistematis. Kedelapan, logis. 9, menghasilkan kesimpulan. 10, memiliki manajemen waktu. 11, mempunyai kontrol. Selanjutnya, proses penalaran dalam penelitian sosial. Proses penalaran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu proses penalaran dedukatif dan indukatif. Proses penalaran dedukatif berasal dari teori. Menurut Burke-Johnson, proses penalaran dedukatif terdiri atas beberapa tahapan berikut. 1. Menyusun hipotesis berdasarkan teori maupun literatur. 2. Mengumpulkan data atau menguji hipotesis. 3. Membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Proses penalaran indukatif. Pada penalaran indukatif, strategi penelitian diawali dengan pengamatan atau observasi lapangan. Menurut Burke-Johnson, proses penalaran indukatif dilakukan melalui 3 tahap berikut. 1. Mengamati lapangan. 2. Mencari pora dari objek yang diamati. 3. Generalisasi tentang kondisi yang terjadi. Selanjutnya, jenis penelitian sosial. Seorang peneliti harus dapat menentukan dengan tempat jenis penelitian sesuai objek penelitian atau gejala sosial yang akan dikaji. Adapun jenis-jenis penelitian sosial. 1. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan. 2. Jenis penelitian berdasarkan tujuan. 3. Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu. 4. Jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Adapun beberapa fungsi dan manfaat penelitian sosial. Fungsi penelitian sosial. 1. Mendeskripsikan fenomena sosial dalam masyarakat. 2. Menjelaskan hubungan antar fenomena, terutama hubungan sebab akibat. 3. Memprediksi fenomena yang akan terjadi. 4. Menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. 5. Menguji kebenaran yang telah ada. Manfaat penelitian sosial. 1. Penjajakan, yaitu menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah. 2. Deskriptif, yaitu melakukan pengukuran atau deskripsi yang cermat terhadap gejala sosial. 3. Eksplanatori, yaitu menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena sosial. 4. Evaluatif, yaitu mengetahui capaian tujuan yang ditetapkan pada awal program. 5. Prediktif, yaitu mampu melakukan perkiraan fenomena sosial yang akan terjadi. Rancangan penelitian sosial. Sebelum melakukan penelitian sosial, peneliti hendaknya menyiapkan rancangan penelitian. Biasanya, rancangan penelitian berupa proposal penelitian. Komponen proposal penelitian secara umum sebagai berikut. 1. Topik dan judul penelitian. Topik merupakan gejala sosial yang dipilih untuk diteliti. Secara ringkas, variabel ialah objek-objek yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Berdasarkan sifat variabel dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut. 1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. 2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
topik yang sudah dipilih dirumuskan dalam bentuk judul penelitian. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang menurut penjelasan mengenai perlu dilakukan penelitian terhadap suatu permasalahan sosial. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian. Jadwal penelitian disusun dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian. Metode penelitian sosial merupakan upaya ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan. B. Mengolah data penelitian. Jenis data penelitian. Secara ringkas, data penelitian merupakan catatan yang terkumpul dari lapangan. Seorang peneliti hendaknya mengetahui jenis-jenis data. Berdasarkan jenisnya, data penelitian dibedakan sebagai berikut. A. Data fakta, B. Data opini, C. Data pengetahuan, D. Data perilaku, E. Data motif, F. Data keyakinan, G. Data sikap. Teknik pengumpulan data. Setiap jenis penelitian yang dipilih mempengaruhi teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. A. Teknik survei. Survei merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan kepada banyak orang pada waktu bersamaan. 1. Kelebihan dan kekurangan teknik survei. Kelebihan teknik survei: tidak memerlukan kehadiran peneliti, dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh responden. Kekurangan teknik survei: adanya kemungkinan responden kurang teliti sehingga terdapat pertanyaan yang terlewat. Tidak semua responden berkenan menjawab pertanyaan apa adanya jujur. 2. Syarat menyusun kuesioner yang baik. A. Pertanyaan dibuat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. B. Menggunakan tata bahasa yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. C. Isi pertanyaan selalu fokus dengan permasalahan yang diteliti. D. Kalimat pertanyaan sederhana dan tidak bertele-tele. E. Setiap kalimat harus mengandung satu inti pertanyaan, tidak lebih. B. Teknik wawancara. Teknik wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan, orang yang dianggap mengetahui topik peneliti. 1. Kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Kelebihan teknik wawancara: dapat menggali informasi secara lebih dalam, menyeluruh, dan berkualitas. Pertanyaan bisa dikembangkan sesuai keadaan dan situasi di lapangan. 2. Jenis wawancara. Berdasarkan aspek pedoman wawancara, terdapat 3 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, bebas, dan kombinasi. C. Observasi, pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lapangan. 1. Kelebihan dan kekurangan teknik observasi. Kelebihan teknik observasi: dapat melihat langsung keadaan di lapangan, bisa mengganti secara langsung kondisi subjek peneliti atau informan. Kekurangan teknik observasi: adanya kemungkinan perubahan perilaku sikap, adanya kemungkinan kondisional yang bisa mengganggu jalannya observasi seperti bencana alam dan konflik. 2. Jenis teknik observasi. Dalam pelaksanaannya, teknik observasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu observasi partisipasi. Yang kedua, observasi non-partisipasi. D. Teknik dokumentasi. Teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan adalah dokumentasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi berupa tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan dari berbagai sumber. Kelebihan dan kekurangan teknik observasi. Kelebihan dan kekurangan teknik dokumentasi. Kelebihan teknik dokumentasi: memberikan gambaran berbagai informasi masa lalu yang terekam,
menyajikan hubungan informasi yang terjadi pada masa lalu dengan keadaan masa kini. Kekurangan teknik dokumentasi memerlukan usaha lebih besar untuk memastikan dokumen valid dan dapat dipercaya. Dokumentasi bisa saja rusak karena tersimpan dalam waktu lama. 2. Sumber dokumen. Sumber dokumen dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, dan dokumen sekunder. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menentukan arah sumber dalam meneliti. Sementara itu, informal merupakan istilah untuk sampel dalam peneliti kualitatif karena orang yang diwawancara memberikan informasi. Berikut jenis-jenis teknik pengambilan sampel sebagai berikut. A. Teknik penentuan informan pada penelitian kualitatif. B. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif. 4. Proses pengolahan data. Setiap jenis penelitian memiliki teknik pengolahan data yang berbeda. Pengolahan data pada penelitian sosial dibedakan sebagai berikut. A. Pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui 3 tahap. Adapun 3 tahap yaitu editing, coding, dan tabulating. 1. Menghitung retara (mean). 2. Menghitung data yang sering muncul (modus). 3. Menghitung nilai tengah dari satu secara keseluruhan (median). B. Pengolahan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data deskripsi yang luas dan membuat penjelasan mengenai suatu proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Setelah peneliti memperoleh data peneliti, data-data tersebut perlu diolah sebelum dilakukan analisis. Adapun pengolahan data dalam metode penelitian kualitatif sebagai berikut. 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Verifikasi atau menarik kesimpulan. Di sini akan menjelaskan laporan penelitian sosial. Laporan penelitian sosial berfungsi sebagai mediator hasil penelitian. Dapat dikaji oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Jenis-jenis laporan penelitian. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, laporan penelitian terbagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan sementara dan laporan akhir. Mengenai jenis-jenis laporan penelitian sosial tersebut sebagai berikut. A. Laporan penelitian sementara dan laporan penelitian akhir. Laporan sementara merupakan laporan yang belum disempurnakan dan masih bersifat gambaran umum karena terdapat dalam yang belum disertakan. Laporan akhir adalah laporan yang lengkap dan telah mengalami penyempurnaan atau revisi dari laporan sementara. B. Laporan penelitian formal dan laporan penelitian non-formal. Laporan penelitian formal dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, memberikan solusi terdapat masalah sosial, menguji teori, merumuskan penemuan baru, dan menentukan kebijakan dalam pembangunan. Penulisan laporan penelitian non-formal bersifat sementara dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. 2. Bentuk penulisan laporan. Sistem penulisan laporan penelitian hendaknya disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan peneliti. Laporan penelitian dibedakan menjadi 5 jenis penelitian sebagai berikut. 1. Narasi. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Argumentasi. 5. Persuasi. 3. Prinsip laporan penelitian. Seluruh jenis laporan penelitian selalu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang telah dilakukan. 1.
Laporan penelitian tidak dapat disusun sebagai penelitian terlaksana. 2. Laporan penelitian menjelaskan unsur-unsur penelitian yang dilakukan secara jujur, objektif, real, dan empiris. 3. Laporan penelitian ditulis secara komunitatif dan sesuai standar penulisan. 4. Laporan penelitian hendaknya singkat dan padat. 5. Laporan penelitian disusun secara berkesinambungan. 6. Laporan penelitian konsisten, artinya penelitian mampu membangun argumentasi dan simpulan yang sama dari awal sampai akhir sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda. 4. Interpretasi data penelitian sosial. Interpretasi data merupakan upaya menafsirkan data yang diperoleh menjadi sebuah argumentasi dan simpul yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan interpretasi data hendaknya menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pembaca atau pihak lain yang memiliki kepentingan. Interpretasi data sudah menunjukkan proses pengolahan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, laporan tidak boleh menunjukkan data mentah. 5. Manfaat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap terpenting dari seluruh kegiatan penelitian. Laporan penelitian memiliki kegunaan bagi beberapa pihak berikut. A. Bagi penelitian, laporan penelitian dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah memperoleh hasil dan menjadi bukti pertanggungjawaban peneliti baik kepada pribadi maupun orang lain. B. Bagi para ilmuwan, laporan penelitian dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan. C. Bagi pemerintah, birokrat, dan pengambil kebijakan, laporan penelitian berfungsi sebagai landasan atau dasar dalam membuat dan menentukan kebijakan. D. Bagi penelitian lain, laporan yang dibuat dapat memberi referensi atau informasi tentang pendekatan, proses, dan metode yang digunakan serta memberikan kesempatan kepada penelitian lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis. E. Bagi masyarakat, laporan yang telah disusun dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat, memberi masukan, dan strategi pemecahan masalah dalam masyarakat, dan memberikan informasi terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Metode penelitian sosial. D. Teknik penulisan laporan penelitian sosial. Laporan penelitian sosial merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan penelitian kepada semua pihak. Oleh karena itu, seorang peneliti hendaknya memperhatikan teknik penulisan laporan penelitian secara cermat dan teliti. Laporan penelitian hendaknya disusun sesuai sistematis dan kaidah penulisan laporan ilmiah. 1. Penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian sosial penting untuk memaparkan hasil temuan data penelitian secara ilmiah kepada masyarakat. Jika laporan penelitian belum disusun, rangkaian penelitian sosial belum dikatakan selesai. Penulisan laporan penelitian hendaknya menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif serta disusun berdasarkan kerangka ilmiah. 1. Penggunaan bahasa penulisan. Laporan penelitian ilmiah harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam laporan penelitian pun harus dibuat menarik, tetapi tidak berlebih. B. Teknik pengetikan. Standar teknik pengetikan laporan penelitian berbeda-beda sesuai kesepakatan setiap instansi terkait. Secara umum, uraian laporan penelitian diketik dengan jarak 2 spasi. Font menggunakan Times New Roman ukuran 12 poin. Pengetikan laporan penelitian ilmiah memerlukan ketelitian. C.
Penulisan nomor halaman. Penulisan nomor halaman di bagian pendahuluan menggunakan angka Romawi kecil, misalnya I1, I2, I3, dan seterusnya. Nomor halaman yang mengawali bab ditulis bagian bawah tengah halaman dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Halaman selanjutnya yang tidak berisi judul bab nomor halaman ditulis di bagian atas sebelah kanan. Teknik penulisan kutipan. Penulisan laporan penelitian perlu mencantumkan sumber buku yang dijadikan referensi. Penulisan sumber tersebut berkaitan dengan kutipan dalam naskah. Kutipan merupakan pendapat orang lain yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat pendapatnya dalam laporan penelitian. Penulisan kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Penulisan kutipan langsung berarti mengutip pendapat tokoh tanpa mengubah kalimat yang dikutip. Adapun kutipan tidak langsung berarti mengutip inti pemikiran tokoh menggunakan bahasa sendiri. Seorang peneliti dapat memadukan dua gaya penelitian kutipan tersebut dalam penulisan laporan penelitian. Penulisan catatan kaki. Catatan kaki merupakan keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karya ilmiah. Catatan kaki dapat digunakan untuk memberi keterangan dan menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan bibliografi. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks untuk menambahkan rujukan uraian dalam naskah pokok. Tanda catatan pokok diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan mempergunakan angka Arab yang dicetak naik setengah spasi. Catatan kaki pada setiap bab diberi nomor urut, mulai angka 1 sampai seterusnya. Pada bab berikutnya dimulai lagi dengan angka 1 sampai seterusnya. Syarat-syarat penulisan footnote sebagai berikut. 1. Nama pengarang tidak boleh dibalik dan tidak menggunakan gelar akademik. Diikuti judul buku, kota terbit, tahun terbit, dan halaman. 2. Apabila pada footnote kedua dan seterusnya merujuk pada sumber yang sama serta masih dalam satu halaman, digunakan ibid. Ibid menunjukkan penggunaan sumber kutipan yang sama. 3. Object menunjukkan sumber kutipan yang sama. Object ditulis apabila suatu sumber dikatakan telah didahului oleh sumber kutipan dari buku lain pada halaman yang berbeda. 4. Logit menunjukkan sumber kutipan sama dengan sumber kutipan yang telah mendahulinya masih dalam halaman yang telah sama tetapi sudah diselingi oleh sumber kutipan lain. F. Tercantum tabel dan gambar. Dalam menulis laporan hasil penelitian, peneliti harus memperhatikan cara mencantumkan tabel dan gambar. Adapun cara mencantumkan tabel dan gambar sebagai berikut. 1. Tabel diberi nomor dengan angka Arab sesuai nomor bab. 4. Tabel dicantumkan diikuti nomor urut tebal dengan menggunakan angka Arab. Adapun contoh penulisan nomor tabel yaitu tabel 3.3. Tabel ini berada di dalam bab 3 dan merupakan tabel ketiga. 2. Tabel diberi judul di atas dengan jarak 1 spasi. 3. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai nomor urut gambar tersebut pada setiap bab. 4. Gambar diberi judul di bawah dengan jarak 1 spasi. 5. Tabel dan gambar disajikan di lembar yang lebih luas dan disesuaikan dengan luas halaman materi. 6. Tabel dan gambar yang dikutip dari buku lain atau internet harus dicantumkan sumbernya. G. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar referensi atau buku yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian. Penulisan daftar pustaka harus sesuai ketentuan. Nama pengarang dalam penulisan daftar pustaka harus disusun secara urut berdasarkan abjad huruf awal nama keluarga. Tujuan utama
Nama saya Dwi Jutasari. Saya akan mengomunikasikan hasil penelitian sosial. 1. Persiapan presentasi. Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mempresentasikan hasil penelitiannya. Hendaknya memperhatikan aspek-aspek berikut. A. Mempersiapkan mental dan fisik. Dalam kegiatan presentasi, seorang penyaji perlu mempersiapkan mental fisik. Persiapan mental berkaitan dengan kemampuan mengolah emosi. Emosi yang stabil atau baik memudahkan penyaji dalam menjalin kerjasama, baik antar tim penyaji maupun antar tim penyaji dan audiens. B. Mengenali audiens. Audiens presentasi bisa saja berasal dari latar belakang berbeda. Oleh karena itu, penyaji perlu mengenali audiens untuk mempersiapkan materi dan cara berbicara yang sesuai latar audiens. Penyaji perlu bersikap bijaksana dalam pembahasan materi yang berkaitan dengan sara atau suku, agama, dan ras, agar tidak menimbulkan konflik sosial. Penyampaian informasi yang tidak sesuai dikhawatirkan akan menimbulkan konflik atau disintegrasi sosial. C. Mempersiapkan rencana presentasi. Perencana presentasi berperan seperti kerangka penelitian, yaitu menunjukkan rancangan kegiatan secara sistematis. D. Mempersiapkan materi presentasi. Mengapa materi presentasi perlu ditulis secara ringkas? Materi presentasi perlu dibuat dalam bentuk kerangka untuk mempermudah pencapaiannya. Materi presentasi hendaknya ditulis secara ringkas dan padat. Penyaji nantinya akan menjelaskan secara lisan. Penyaji dapat membuat handout atau ringkasan untuk dibagikan kepada audiens. Materi presentasi juga dapat disajikan melalui slide PowerPoint. Dengan menggunakan PowerPoint, presentasi menjadi lebih efektif dan menarik perhatian audiens. Agar Anda dapat memahami isi yang ditulis pada bagian kerangka materi presentasi, perhatikan pembahasan berikut. 1. Bagian pembuka. Bagian pembuka juga dapat membantu penyaji dalam berbagai hal seperti menarik perhatian audiens, mempertahankan minat audiens untuk tetap mendengarkan deskripsi tim penyaji, dan menolong penyaji untuk mengingat materi penting yang akan dibahas. 2. Bagian isi. Bagian isi merupakan kegiatan tim penyaji menyampaikan inti materi yang ingin disajikan dalam presentasi hasil penelitian. Sebelum menyajikan materi atau bagian isi penyajian, hendaknya melakukan persiapan sebagai berikut. A. Menyampaikan isi berdasarkan ide-ide dasar yang sudah disusun sesuai perencanaan penelitian sebelumnya. B. Menganalisis dan menginterpretasi ide-ide berikutnya sehingga bermanfaat bagi audiens. C. Menguasai pertanyaan atau masukan yang disampaikan oleh pendengar. 3. Bagian penutup. Bagian penutup memuat kesimpulan materi presentasi yang telah disajikan. Adapun kesimpulan yang berisi ringkasan yang diperoleh melalui presentasi hasil penelitian. A. Memuat ringkasan tujuan dan pemikiran pokok. B. Meninjau kembali seluruh pemikiran dan tujuan penyajian. C. Mengimbau audiens berdasarkan materi isi yang telah disampaikan. E. Mempersiapkan alat pendukung. Alat-alat pendukung tersebut memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Menarik perhatian audiens. 2. Menunjukkan kesan profesional. 3. Membantu penyaji menyampaikan materi. 4. Mempermudah pembahasan yang perlu diperinci. 5. Membuat penyajian presentasi lebih menarik. F. Praktik penyajian. Praktik penyajian memberikan berbagai keuntungan berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan diri penyaji. 2. Mengenali kekurangan dan perbedaan mengenai materi yang dipersiapkan. 3. Belajar mengolah kalimat yang sesuai untuk disampaikan kepada audiens. 2. Pelaksanaan presentasi. A. Syarat pelaksanaan presentasi. Syarat pelaksanaan presentasi merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait agar presentasi dapat berjalan lancar. Apapun syarat yang harus
dipenuhi dalam pelaksanaan presentasi sebagai berikut. 1. Seluruh pihak hendaknya menyadari manfaat dan tujuan pelaksanaan presentasi sehingga dapat menjadi pola komunikasi yang kondusif. 2. Setiap peserta hendaknya menyadari bahwa pelaksanaan presentasi berfungsi memberi masukan yang bersifat konstruktif, tidak bertujuan mencari kesalahan penyajian. 3. Penyaji hendaknya memperhatikan audiens. Dengan demikian, penyaji mampu menciptakan komunikasi dua arah. B. Langkah-langkah presentasi. Bagaimana presentasi yang baik dan benar? Terapkan langkah-langkah berikut agar presentasi berjalan dengan baik. 1. Mempersiapkan tim penyaji yang terdiri atas moderator dan tulis. 2. Moderator membuka acara dengan salam dan mengarahkan kegiatan presentasi. 3. Penyaji menyampaikan materi secara ringkas, jelas, dan padat. Adapun waktu presentasi sekira 30 menit. 3. Tujuan dan manfaat presentasi laporan hasil penelitian. Presentasi laporan hasil penelitian memiliki tujuan dan manfaat. Apakah tujuan dan manfaat presentasi hasil penelitian? Mari pelajari pembahasan berikut. A. Tujuan presentasi. Presentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peserta didik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 2. Menimbulkan sikap kritis. 3. Mengembangkan gagasan. B. Manfaat presentasi. Manfaat presentasi antara lain melatih kemampuan berkomunikasi secara lisan, mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat dan toleransi, meningkatkan rasa percaya diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.